Halo guys, Bosmin di sini. Selamat datang di channel Mahir Investasi, di mana kamu bisa belajar investasi saham dan lain-lain dari para investor yang sudah terbukti sukses. Dengan gratis tis-tis, juga dapat info dari orang dalam loh. Nah, kali ini kita akan dengerin presentasi Bapak Ibu Direksi sambil mantengin materinya. Dari sini, kita bisa tahu kondisi perusahaan juga prospek ke depannya. Langsung aja gaskon. Kusuma selaku Direktur Utama PT Digital Media Tama Maksima Tbk. Yang kami siap. hormati Bapak Abraham Theophilus selaku Direktur PT Digital Media Tama Maksima Tbk. Serta yang kami hormati Bapak Balakrishnan Ananda Raja selaku Komisaris Independen PT Digital Media Tama Maksima Tbk. Dan dalam Public Expose Incidental ini terdapat 3 segmen yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama profil perseroan, yang kedua financial overview tahun 2023, serta strategi pertumbuhan. Dan untuk efektivitas waktu, marilah kita masuk ke mata acara berikutnya, yaitu pemaparan materi Public Expose Incidental yang akan disampaikan oleh Bapak Budiasto Kusuma selaku Direktur Utama. Kami silakan kepada Bapak Budi. Ya, selamat siang semuanya, salam sejahtera. Saya Budiasto Kusuma akan memaparkan sedikit mengenai public expose di hari ini. Ya, kita mulai dengan slide pertama mengenai kita refreshment dulu mengenai company profile dari DMMX. Ya. Oke, DMMX kita menyebut perusahaan kami ini sebagai perusahaan end-to-end retailer and consumer platform service company. Jadi kita menyebut diri kami adalah penyedia service ekosistem untuk retailer dan consumer dalam digitalisasi di outlet maupun di channel-channel yang tempat komersialisasi dari consumer goods gitu ya. Jadi kita berdiri di 2015, kita sudah listed di 2019. Saat ini kita sudah tersebar di seantero Nusantara, sudah lebih dari 38 provinsi service point kita tersebar di seluruh Indonesia. Oke. Nah, berikut mengenai DMMX ekosistem ya. Jadi kalau dulu DMMX itu kita mulai dari membuat platform untuk pengelolaan konten yang tentunya kita membuat cloud signage platform pengelolaan konten terpusat berbasis cloud untuk layar-layar informasi maupun promosi di klien-klien kami gitu ya. Jadi kalau teman-teman mampir ke beberapa retailer besar seperti Indomart, Alfamart atau KFC, McDonald's atau Kimia Farma ya, dan banyak retailers yang lain, kalau lihat layar di belakang kasir ya, layar di commercial area itu mostly menggunakan layanan dari DMMX. Nah, mulanya kita membuat platform tersebut, kita berkembang menjadi perusahaan yang menyediakan platform termasuk services-nya. Jadi kita menyediakan managed service untuk ke teman-teman di retail, juga infrastructure as a service. Jadi memang kita memenuhi gap digitalisasi dari teman-teman di retailer maupun consumer good dalam menerapkan digitalisasi di outlet maupun channel mereka. Jadi kita membuat, kita mengembangkan dan membuat confidence level semudah retailer maupun consumer good menunjuk outlet maupun channelnya. Sisanya kita yang melakukan digitalisasi gitu ya. Kita mulai dengan layar. Lalu di perkembangan di DMMX 2.0 kita mulai tambah lagi nih fitur-fiturnya, mulai dari target AI, lalu retail gamification, hingga konten. Jadi kita mulai ada konten kita ada Bumi Langit ya. Jadi superhero lokal Indonesia seperti Gundala, Godam dan lain-lain, Cibuta dari Gua Hantu. Kita saat ini memegang sekitar 1.200 karakter asli Indonesia. Juga kita investasi di Close the Door Deddy Corbuzier gitu ya. Di bawah bendera ini kami saat ini memiliki sekitar lebih dari 36 content creator di bawah payung Close the Door. Nah, semata-mata pengembangan ini untuk melengkapi ekosistem yang DMMX sudah bangun ya, mulai dari pengelolaan konten hingga kontennya itu sendiri, hingga gamification-nya, hingga smart feature-nya menggunakan AI.
Nah, di DMMX 2.0 juga kita mengembangkan channel retail di luar modern retail. Jadi kita juga membuat platform untuk teman-teman di SME, di UMKM. Jadi kita membuat commerce platform untuk teman-teman di SRC dan kios warga ya. Yang dulunya mulai dari produk digital, sekarang udah mulai masuk ke supply produk fisikal melalui platform e-wholesale siap, yang kita sebut siap ya, dari DMMX. Nah, di DMMX 3.0 ini kita sudah mulai melebarkan sayap. Kita melakukan joint venture dengan public listed company juga dari China, ZK Teco. Kita membuat brand baru namanya ZK Digimax. Jadi kita mempunyai assembly facility di China bersama mereka menggunakan brand ZK Digimax. Jadi di 3.0 ini kami fokus untuk memperlebar sayap juga di international business. Jadi mungkin salah satu beberapa yang sudah kita terapkan di beberapa negara lain itu kita sudah mulai mendapatkan klien dari Malaysia ya. Jadi kalau di Malaysia itu kalau teman-teman pernah dengar jaringan supermarket Everrise ataupun Lepapa itu sudah menggunakan platform dan solution dari ekosistemnya DMMX gitu ya. Under a brand dari ZK Digimax. Di luar itu juga kita mengembangkan pasar yang kita lihat potensinya masih sangat besar untuk diperluas, yaitu di entry level. Jadi nggak cuma di modern channel yang skala besar seperti Indomaret, Alfamart ataupun KFC, McDonald, tapi kita udah mulai menyasar di bawah pasar di bawahnya. Jadi mulai dari cafe, can store gitu ya. Lalu juga ada beberapa minimarket lokal gitu ya. Kita sudah mulai lakukan deployment di sana. Di sisi lain, kita juga melengkapi ekosistem kita dengan platform-platform penunjang retail. Ya, jadi kita nggak cuma sekedar layar, tapi mulai dari POS, mulai dari kamera analitik, mulai dari self ordering kios, mulai dari gamification tools seperti spotted audio. Jadi audio untuk gamification di toko gitu ya. Terus gamification rack gitu ya. Itu kita lengkapin dalam satu pintu menjadi salah satu assortment dari DMMX. Nah, di sisi UMKM kita juga lengkapi lagi dengan loyal commerce platform menggunakan voucher enabler gitu ya. Jadi kita juga membuat platform untuk penerbitan voucher-voucher untuk teman-teman di UMKM ya. Bisa slide selanjutnya, Bu Risa. Oke, ini beberapa refreshment. Jadi beberapa perkembangan dari DMMX klien gitu ya. Saat ini sudah banyak sekali retailer yang menjadi klien kami, mulai dari Alfamart, Indomaret, Circle K, Alfamidi, Lawson, ya, Family Mart, ya, Everbest, BCA, Janji Jiwa, Taco Bell gitu ya, Hokben, Farmers gitu ya, Mitra Keluarga. Bahkan kita sudah mulai masuk ke segmen fashion seperti Erigo, Everbest gitu ya, Body Shop ya. Dan banyak retailer lain yang kita saat ini sedang sasar untuk menggunakan platform kami. Nah, kalau lihat dari pertumbuhan, kita consistently selalu bertumbuh dari tahun ke tahun ya. Kita kalau dilihat dari grafik ini kan bisa dilihat dari 2019 kita traction yang kita sudah akuisisi itu sekitar 7.130 signage ya. Saat ini DMMX sudah di akhir Desember 2023 sudah lock di 27.596 signage yang terkoneksi. Nah, untuk di segmen UMKM kita sudah terkoneksi di 161.000 warung yang sudah menggunakan platformnya DMMX dan ini selalu bertumbuh gitu ya. Nah, ini di luar dari pengembangan bisnis DMMX yang saat ini lakukan, seperti produk-produk pelengkap, seperti POS, lalu self ordering kios, gamification, gitu ya. Itu juga kita menjadi pelengkap dan kanal baru untuk revenue dari DMMX. Nah, dari sisi uniknya dari bisnis kita, karena kita menjual services, kita sebagai platform services company untuk retailer dan consumer good. Jadi bisnis model kami itu sifatnya recurring income model gitu ya. Jadi mereka berkontrak dengan kami dan kami menerima revenue itu setiap bulan gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan sustainability-nya cukup stabil dan selalu bertumbuh gitu ya.
Nah, saya sedikit akan mengulas mengenai inisiatif kami ya dengan ZKTECO ya, dengan brand baru kami ZK Digimax untuk pasar internasional. Ya, kenapa kita memilih ZKTECO? Karena memang ZKTECO ini salah satu pionir di dunia di biometrik ya. Karena kita lihat sekarang ini tren teknologi adalah tren yang lebih smart. Banyak dikoneksikan semuanya ke AI, ke smart retailing gitu ya. Jadi kita lihat untuk mempercepat pengembangan ekosistem di MMX, kita memilih ZKTECO yang notabene salah satu pemain terbesar di dunia untuk biometrik, untuk berkolaborasi untuk di segmen retail. Ya, jadi kami membawa know-how kami di sisi retailer, ZKTECO membawa know-how mereka dari sisi technical, dan mereka punya infrastruktur yang cukup lengkap dari sisi manufacturing, R&D gitu ya, sampai ke traction di berbagai negara yang kita tidak perlu memproses satu persatu bila kita lakukan sendiri, gitu ya. Jadi inisiatif ini kita sudah lakukan di tahun lalu dan tahun ini sudah mulai berdatangan klien-klien dari negara-negara lain. Oke, next. Ya, jadi ini beberapa dari cabang-cabang yang kita sudah lakukan pembukaan ya bersama ZKTECO melalui brand ZK Digimax di Malaysia, India, Panama, Vietnam, Europe, dan Meksiko gitu ya. Jadi kenapa bisa cepat buka cabangnya? Karena memang kita leverage dari infrastruktur yang dimiliki oleh ZKTECO. Jadi itu salah satu strategic decision yang kita ambil supaya pengembangan kita ini jauh lebih cepat dan jauh lebih powerful dengan adanya kekuatan infrastruktur dari ZKTECO. Oke, next. Nah, ini gambaran dari pabrik yang dimiliki oleh ZKTECO. Mereka punya 20.000 meter square di Tangxia, ya. Dan mereka juga sedang membangun 200.000 meter square di Zhangmuto Manufacturing. Ya, ini menjadi salah satu yang kita bisa gunakan bersama untuk pengembangan di segmen retail. Memang mereka sudah sangat besar di dunia untuk di segmen biometrik, di access control. Sekarang bersama DMMX kita kembangkan di segmen retail. Next. Nah, inisiatif-inisiatif itu jadi kita memiliki banyak assortment baru yang berbasis teknologi biometrik dan AI yang menjadi pelengkap ekosistem dari DMMX. Jadi saat ini kita punya solusi untuk smart office application, smart accommodation application, smart health application, smart retail application, smart university solution, sampai ke smart education center solution untuk kita bisa lebarkan sayap nggak cuma di current channel, tapi kita sekarang udah mulai memperlebar sayap di retailer dan hospitality yang lain yang bisa kita garap menggunakan solusi bersama ZKTECO melalui brand ZK Digimax. Ya, next. Nah, ini beberapa yang kita sudah akuisisi menggunakan produk yang kita produksi bersama ya, yaitu LED Videotron. Ya, kalau teman-teman sempat mampir ke Everbest di Makassar atau di Posto Dormire Hotel di Ben Hill dan Grogol, lalu Optic Says, tempat pemujaan matahari gitu ya, Body Shop, itu sudah menggunakan solusi dari kami. Juga kita mulai expand ke channel-channel yang tadinya kita tidak bisa garap, seperti channel rumah sakit ya, di Mitra Keluarga Grand Wisata, lalu channel Travel Hub untuk di transportation ya, dan smart retailing di farmers market. Nah, ini juga update terbaru, DMMX baru signing contract dengan AMG, Alternative Media Group. Mungkin teman-teman sudah tahu Alternative Media Group itu adalah salah satu pionir di media company ya, media company khususnya di out of home ya. Kalau teman-teman sering naik lift ya, itu kan banyak layar-layar di dalam lift ya, ribuan layar di seluruh Jakarta ya, Santero Jakarta. Nah, ini kita saling melengkapi. Pertama, mereka kita joining kerjasama ini untuk bisa menjual bersama, memberikan income bagi teman-teman retailer yang which is sudah menjadi kliennya DMMX, untuk mereka bisa mendapatkan other income dari iklan gitu ya. Jadi mereka bisa mendapatkan, nggak cuma mereka membayar kontrak service ataupun managed service ataupun infrastructure as a service ke DMMX, tapi DMMX juga memberikan revenue dalam bentuk iklan dari
pengiklan yang mereka tidak bisa grab. Ya, ini kenapa kita sepakati kerjasama strategis ini. Kedua, juga ternyata teman-teman di AMG juga butuh partner untuk pengelolaan infrastruktur mereka, gitu ya. Mereka memiliki ribuan layar di 2.500 building ya, yang di bawah bendera PT Alternatif Media Group. Wah, itu hanya di holdingnya ya. Bahkan di subsidiary-nya mereka punya lebih banyak lagi traction layar dan cabang ya, yang bisa kami bantu untuk pengelolaannya. Jadi kalau saat ini AMG mungkin hanya fokus di area Jabodetabek, paling jauh di Bandung ya. Dengan adanya kolaborasi ini kita harapkan mereka juga bisa memperluas dengan cepat dan dengan reliable melalui managed service dan infrastructure as a service dari DMMX. Jadi dengan adanya kolaborasi strategis ini, kedepannya AMG juga akan membuka opportunity untuk kita bantu mereka selain di Jabodetabek juga di luar Jabodetabek, di cakupan nasional, yang which is saat ini bila mereka lakukan sendiri sangat sulit, gitu ya, karena mereka belum punya infrastrukturnya. Tapi dengan adanya kolaborasi ini menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Oke, next. Nah, ini Jess juga mau refresh sedikit mengenai jaringan warung kami ya, yang kami sudah layani bersama teman-teman di Philip Morris melalui Sampurna Retail Community, juga dengan kios warga. Ini juga eksponensial bertumbuh terus. Yang tadinya kita cuma sediakan produk digital, saat ini sudah banyak kita menyediakan produk fisikal seperti minyak goreng, terus produk-produk consumer goods seperti produk-produk Unilever gitu ya. Sekarang juga sudah mulai masuk ke komoditi seperti gula gitu ya, melalui platform ini gitu ya. Ini juga cukup tumbuh secara eksponensial. Next. Nah, ini gambaran bentukan toko warung-warung yang di SRC, di jaringan SRC di seluruh Indonesia. Jadi mereka juga sangat agresif untuk mengembangkan channel ini sebagai engagement program untuk channel retail mereka. Next. Nah, ini yang kita siapkan berkolaborasi dengan beberapa partner logistik termasuk Si Cepat ya. Si Cepat adalah salah satu pemegang saham DMMX juga ya. Jadi melalui platform Siap ini kita coba mendeliver nggak cuma produk digital tapi juga produk fisikal ke teman-teman di warung. Jadi kita menghubungkan prinsipal consumer good ke warung-warung ini melalui e-wholesale platform yang kita sebut Siap. Ya, kita harapkan juga ini menjadi salah satu driver baru ya untuk revenue dari DMMX. Next. Nah, masuk ke financial overview ya. Jadi saat ini ditutup tahun 2023 itu kita sudah masih tumbuh 7% untuk jumlah toko ya, sekitar 14.631. Dari sisi jumlah layar kita tumbuh 12% year on year. Dari sisi jumlah warung kita tumbuh 10%. Jadi sekitar 161.316 saat ini. Dari sisi revenue memang tumbuh sedikit ya di 0,4% ya. Dari sisi EBITDA kita tumbuh 44% dan saat ini kita masih memiliki net cash positif di 124 miliar. Untuk beberapa highlights ya dari financial di tahun lalu, revenue kami naik 0,4%, gross profit naik 12,9% kalau di compare 2022 ya. Dari 71,5 miliar menjadi 80 miliar ya. EBITDA juga naik 44% dari 50 miliar menjadi 72,3 miliar. Operating profit sendiri tumbuh 54,8% dari 15,3 miliar menjadi 23,7 miliar. Ya. Next. Nah, kalau dari sisi balance sheet ya kita bisa lihat ya, saat ini kita masih ada net cash 124 miliar ya, dengan total aset 868 miliar. Next. Nah, apa yang akan kita fokuskan untuk growing ya? Jadi kita fokus ke 3 hal ini. Jadi pertama kita akan expand ke channel yang kita belum dominan. Jadi kita akan bikin banyak solusi untuk entry level segment, terutama untuk SME dan entry level modern retailer gitu ya,
Yang saya rasa bisa kita sepakati, mereka juga mau tidak mau harus masuk ke digitalisasi. Karena sekarang eranya sudah era informasi, consumer behavior-nya juga sangat berubah, konsumen makin smart, makin banyak pilihan, makin banyak kreatif konten yang kalau mereka tidak mengikuti perkembangan tersebut, sepertinya juga akan tertinggal gitu ya. Jadi kita melihat digitalisasi itu kan cukup mudah dilafalkan, tapi tidak semudah itu untuk diimplementasikan. Mereka butuh enabler company seperti DMMX. Jadi makanya kita lihat di segmen ini sangat promising, terutama di Indonesia. Semenjak selesainya era COVID, memang pertumbuhan di segmen ini sangat tinggi. Jadi kita lihat di segmen ini kita pantas untuk menjadi fokus kami untuk mengembangkan ke depannya. Nah, kedua juga kita mau melengkapi assortment kami. Kita mau meng-upgrade dan mendiversify layanan yang dimiliki yang berkaitan dengan ekosistem yang sudah ada di DMMX yang diperlukan oleh channel-channel yang sudah menjadi kliennya DMMX. Juga new client yang mungkin akan menjadi klien barunya DMMX. Kalau tadi hanya layar gitu ya, sekarang kita lengkapi dengan POS, kios, e-paper price tag gitu ya, large format LED Videotron gitu ya. Smart AI retail seperti analitik kamera untuk profiling konsumen, lalu juga pengelolaan display di toko gitu ya. Sekarang kita ada teknologi, kita ciptakan teknologi berbasis AI, kamera yang bisa mendeteksi standarisasi display di satu toko gitu. Jadi ini bisa memberikan informasi dan action yang lebih komprehensif untuk retailer maupun customer good di level toko. Juga kita salah satunya seperti smart AR gamification, itu juga kita banyak buat untuk teman-teman di retailer dan customer good. Di sisi lain, kita juga mengembangkan terus strategi collaboration untuk di segmen warung kita di UMKM. Jadi kita expand banyak digital assortment baru di level UMKM. Beberapa contohnya seperti BPJS, voucher gaming, lalu juga ada voucher F&B gitu ya. Kita juga mau mengkonekkan teman-teman retail yang sudah menjadi kliennya DMMX untuk bisa menyebarkan vouchering mereka di level UMKM gitu. Seperti itu. Nah juga kita akan mendistribusikan physical produk dari online to offline menggunakan platform kami di e-wholesale platform Siap. Kita lihat dengan 3 fokus ini tentunya akan memberikan imbas positif bagi DMMX ya. Ya mungkin dari saya sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oh ya, ini ada satu penjelasan ya mengenai tren ya. Kalau kita lihat dari IDX Tekno ya, jadi mungkin akan muncul pertanyaan dari teman-teman, tapi sebelum kita masuk tanya jawab, saya akan sedikit highlights ya. Bahwa di IDX Tekno ini memang trennya kan seperti ini. Saya lihat ini masih sejalan dengan tren pergerakan harga saham di MMX ya. Jadi kalau lihat tren pattern-nya tuh sama persis gitu ya, sama persis. Bisa dibilang memang di segmen teknologi ini trennya seperti ini gitu ya. Ya saya harapkan selalu kita berpikiran positif, kita fokus ke fundamental di korporasi. Saya yakin DMMX bisa tumbuh secara organik dan eksponensial dengan lini ekosistem dan teknologi yang kita kembangkan saat ini. Baik, terima kasih banyak Pak Budiasto atas pemaparan yang telah disampaikan. Dan sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Terdapat beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan akan saya bacakan satu persatu untuk kemudian dapat dijawab oleh manajemen. Pertanyaan pertama datang dari investor. Pertanyaannya adalah apa saja yang akan dilakukan perseroan di tahun 2024 ini? Kami silakan kepada perwakilan manajemen untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mohon izin Pak Budi. Terlebih dahulu, Saya terima unmute kasih. dulu ya. Oke, terima kasih Bu Siva. Oke, mengenai pertanyaan yang pertama, apa yang akan kita lakukan di 2024? Tadi saya sudah jelaskan di growth strategi kami ya. Jadi kami akan fokus pertama itu memperluas segmen baru yang kita belum dominan ya, yang which is di target di entry level segmen itu kita mau lengkapin ekosistemnya untuk membantu teman-teman di entry level ini untuk bisa going digital ya, menggunakan layanan dari managed service dan infrastructure as a service
dari DMMX ya untuk digitalisasi di toko mereka, di outlet mereka. Kedua, juga kita terus melakukan inovasi untuk diversifikasi produk, melengkapi ekosistem kami. Ya, tadinya kalau cuma digital signage untuk menampilkan komunikasi, tapi sekarang mulai digital signage yang interaktif, yang memiliki fitur smart, memiliki fitur AI, dan dilengkapi dengan peripheral pendukung seperti self ordering kios, lalu juga dengan gamification AR, AI, sampai ke controlling akan toko gitu ya. Yang ketiga juga kita mengembangkan channel kami di UMKM ya. Di UMKM nggak cuma di digital product tapi mulai expand ke physical product. Yang kita lihat itu juga akan memberikan salah satu kontribusi banyak ya dari sisi revenue stream kami yang baru. Nah, juga kami juga akan fokus untuk melanjutkan kolaborasi kami dengan ZKTeko, dengan brand baru kami ZKDG Max untuk pasar global. Makanya kita di DMX sendiri bersama inisiatif ini membentuk tim khusus untuk menyongsong pasar global gitu ya. Dan beberapa klien sudah mulai terbentuk seperti di Malaysia, lalu di Peru ya. Sudah ada beberapa klien yang sudah berkontrak malahan ya. Itu yang kita lihat menjadi stepping stone kami untuk masuk ke pasar global. Baik, terima kasih banyak Pak Budi untuk jawabannya. Saya masuk ke pertanyaan kedua, ini juga datang dari investor kembali. Pertanyaannya adalah, bagaimana recovery plan yang akan dilakukan oleh perseroan, serta target untuk mencapai kinerja seperti tahun 2022 karena harga saham dan kinerja keuangan perseroan semakin menurun. Silakan Pak. Oke, kalau kinerja keuangan, saya tadi sudah sharing di slide ya, bahwa kita sudah melihat tanda-tanda recovery itu sudah muncul di 2023 ya. Buktinya kita punya operational profit maupun EBITDA itu tumbuh sangat signifikan di 2023 gitu ya. Itu yang kita akan lanjutkan ke depan, ke tahun-tahun ke depan. Kita percaya recovery ini akan berlanjut walaupun banyak sentimen-sentimen yang akan muncul dari lokal maupun global, tapi kita yakin digitalisasi ini tidak bisa dibendung di level retail gitu ya. Jadi ini kita lihat akan menjadi salah satu driver untuk pertumbuhan DMMX ke depan yang sangat sustain. Karena bisnis model kita kan contract base, managed service base, infrastructure as a service. Jadi makin banyak titik ini recurring-nya akan seperti snowball effect yang akan berputar ke depan dan semakin besar. Nah, saya lihat kami sangat optimis ya dengan pertumbuhan retailer saat ini, apalagi dengan beberapa inisiatif kami untuk mengembangkan di segmen baru, juga memperluas dari segmen UMKM melalui digital e-wholesaler yang tentunya memberikan solusi dan potensi revenue yang sangat tinggi di segmen tersebut gitu ya. Baik, terima kasih Pak Budi. Kalau tadi dua pertanyaan sebelumnya datang dari investor, pertanyaan ketiga datang dari rekan media. Pertanyaannya adalah berapa capex tahun ini dan bagaimana alokasinya? Silakan Pak. Oke, kita capex kami targetkan itu estimasikan sekitar 60 miliar ya, 60 miliar di tahun ini. Digunakan untuk apa? Untuk core bisnis kami. Terutama kami memang menggunakan di core bisnis kami di sisi infrastructure as a service dan managed service yang di sana akan banyak memakan capex ya. Karena kan di situ kan capex-nya di kami, retailer tinggal membayar bulanan ke kami gitu ya. Jadi itu yang kenapa menyedot banyak capex memang karena bisnis modelnya seperti itu gitu ya. Dan ini capex yang tidak bisa dibendung karena memang bertumbuh pasarnya gitu ya, bertumbuh pasarnya dan berkembang luas gitu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya masih dari media, Pak Budi. Kenapa harga saham terus menurun dalam 2 tahun ini? Oke, kalau harga saham terus menurun. Tadi kan sudah lihat ya tren dari IDX Tekno juga di segmen teknologi memang turun gitu ya, memang turun dan itu yang kita bisa kontrol dari manajemen adalah dari sisi fundamental perseroan. Ya, fundamental perseroan kita lihat dari sisi operational profit, dari sisi EBITDA itu menunjukkan tren yang bertumbuh justru. Ya, kalau naik turunnya saham itu kan mekanisme pasar ya, gitu ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan kelima. Ini datang dari rekan jurnalis. Pertanyaannya adalah berapa target pertumbuhan laba dan pendapatan pada tahun 2024? Silakan Pak. Oh, di pertumbuhan laba ini kita lihat di tahun lalu itu kan kita lihat double digit
growth ya. Tentunya kita mau mempertahankan itu. Karena kita lihat momentumnya ini adalah momentum recovery dan bahkan bukan cuma recovery, tapi sudah mulai untuk bertumbuh, ekspansi gitu ya. Jadi kita lihat harusnya kita sangat optimis untuk bisa mempertahankan pertumbuhan double digit seperti tahun lalu ya. Baik, ini masih relate dengan pertanyaan yang tadi sempat Pak Budi sampaikan, pertanyaan ke-6 dan terakhir datang dari rekan jurnalis, yaitu bagaimana rencana ekspansi perseroan di tahun ini? Oke, ekspansi perseroan itu ada dua fokus utama kalau di saat ini ya. Nomor satu adalah di channel yang kita sudah punya kontrak ya, yang notabene hampir mayoritas seluruh retailer besar sudah memiliki kontrak dengan DMMX. Nah, ini kita akan terus kawal pertumbuhannya sesuai dengan kontrak yang kami sudah pegang dan jangka menengah panjang. Kedua, kita melebarkan ke sayap baru, which is segmen-segmen yang DMMX belum dominan gitu ya. Di segmen entry level yang tadi saya sebutkan gitu ya. Juga kita melengkapi dengan assortment produk baru untuk melengkapi dua channel ini, baik channel yang kita sudah mempunyai kontrak maupun segmen yang baru gitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Budi. Pertanyaan tadi menutup sesi Q&A kita pada hari ini. Serta dengan berakhirnya sesi Q&A, berakhir pula acara Public Expose Incidental PT Digital Media Tama Maxima Tbk. Dan sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak dan juga Ibu, apabila masih ada pertanyaan yang belum sempat terjawab, Bapak dan juga Ibu dapat mengirimkan kembali pertanyaannya melalui email kami ke korsek@dmmxcorp.com. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan juga partisipasi Bapak dan juga Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan Public Expose Incidental kali ini. Terima kasih banyak. Saya Syifa Aulia Putri, pamit undur diri. Stay safe and stay healthy. Salam sehat untuk kita semua. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Ya. Nah, sekian penjelasan dari para direksi perusahaan. Semoga bermanfaat untuk keputusan investasimu. Jangan lupa like dan subscribe ya, biar channel ini bisa terus lanjut. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam sehat, salam cuan.